Halo, sobat sehat. Siapa di sini yang suka telur rebus? Makanan yang satu ini memang praktis, mudah didapatkan, dan kaya akan nutrisi. Tapi, tahukah Anda bahwa telur rebus bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat dan menarik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi para lansia? Ya, telur rebus bukan hanya sekadar dikupas dan dimakan begitu saja. Dengan sedikit kreativitas, kita bisa menyajikan telur rebus dalam 5 olahan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi orang tersayang kita di usia senja. Penasaran apa saja olahan tersebut? Terus tonton video ini sampai selesai. Olahan telur rebus pertama yang akan kita bahas adalah salad telur rebus yang creamy dan lembut. Hidangan ini sangat cocok untuk lansia yang mungkin mengalami kesulitan mengunyah makanan yang terlalu keras. Telur rebus yang dihaluskan dicampur dengan mayones rendah lemak, sedikit mustard, seledri cincang halus, dan taburan paprika memberikan tekstur lembut dan rasa yang lezat. Salad telur ini bisa dinikmati sebagai sarapan, camilan, atau bahkan sebagai isian sandwich yang praktis dan bergizi. Bayangkan, sarapan lezat yang kaya protein dan mudah disantap. Ide olahan telur rebus kedua adalah telur rebus isi alpukat. Kombinasi antara protein tinggi dari telur rebus dan lemak sehat dari alpukat menghasilkan hidangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga baik untuk kesehatan jantung dan otak. Telur rebus dibelah dua. Kuning telurnya dikeluarkan dan dihaluskan bersama daging alpukat matang, sedikit perasan jeruk nipis, dan garam secukupnya. Kemudian, adonan alpukat telur ini diisikan kembali ke dalam putih telur. Tampilan yang menarik dan rasa yang lezat pasti akan disukai para lansia. Ini adalah cara cerdas untuk meningkatkan asupan lemak sehat. Olahan telur rebus ketiga yang tak kalah menarik adalah sup telur rebus dengan sayuran hangat. Sup adalah pilihan yang tepat untuk lansia, terutama saat cuaca sedang tidak menentu atau saat nafsu makan sedang kurang baik. Telur rebus yang diiris-iris ditambahkan ke dalam sup kaldu ayam atau sayuran yang hangat dan kaya akan potongan wortel, buncis, dan kentang yang lembut. Selain memberikan nutrisi yang lengkap, sup telur rebus juga mudah dicerna dan memberikan rasa nyaman di perut. Kehangatan sup dan lembutnya telur rebus sangat menenangkan. Siapa bilang telur rebus tidak bisa dijadikan camilan yang seru? Olahan telur rebus keempat adalah telur rebus panggang isi keju. Telur rebus yang dibelah dua, kuning telurnya dikeluarkan dan dicampur dengan keju parut rendah lemak, sedikit susu, dan bumbu-bumbu ringan. Adonan ini kemudian diisikan kembali ke dalam putih telur dan dipanggang sebentar hingga keju meleleh dan berwarna keemasan. Camilan ini kaya protein dan kalsium, cocok untuk menjaga kekuatan tulang lansia. Camilan lezat yang juga menyehatkan tulang. Ide olahan telur rebus kelima yang akan kita bagikan adalah nasi tim telur rebus cincang. Nasi tim memiliki tekstur lembut yang sangat sesuai untuk lansia yang mungkin mengalami kesulitan mengunyah. Telur rebus dicincang halus dan ditambahkan ke dalam adonan nasi tim yang dimasak dengan kaldu ayam dan sayuran cincang halus seperti wortel dan bayam. Hidangan ini tidak hanya mudah disantap tetapi juga memberikan asupan karbohidrat, protein, dan serat yang seimbang, makanan utama yang lembut dan kaya gizi. Setelah melihat 5 ide kreatif olahan telur rebus yang lezat dan sehat untuk lansia, Anda pasti semakin tertarik untuk mencoba membuatnya di rumah, bukan? Tenang, sobat sehat, kami akan memberikan resep lengkap dengan takaran yang tepat dan cara membuatnya langkah demi langkah. Resep salad telur rebus creamy, bahan 2 butir telur rebus sekitar 100 gram, 2 sendok makan mayones rendah lemak sekitar 30 gram, 1/2 sendok teh mustard, 1 sendok makan seledri cincang halus sekitar 5 gram, sejumput paprika bubuk, garam dan merica secukupnya. Cara membuat: kupas telur rebus dan haluskan dengan garpu. Campurkan telur halus dengan mayones, mustard, seledri cincang, garam, dan merica.
Aduk rata, sajikan dengan taburan paprika bubuk. Resep telur rebus isi alpukat. Bahan, 2 butir telur rebus sekitar 100 gram. 1/2 buah alpukat matang sekitar 50 gram. 1/2 sendok teh perasan jeruk nipis. Garam secukupnya. Cara membuat, belah 2 telur rebus. Keluarkan kuning telur dan letakkan dalam mangkuk. Haluskan kuning telur dengan garpu. Kerok daging alpukat dan tambahkan ke dalam mangkuk berisi kuning telur halus. Tambahkan perasan jeruk nipis dan garam. Aduk rata hingga menjadi adonan yang lembut. Isikan adonan alpukat telur kembali ke dalam cekungan putih telur. Resep sop telur rebus sayuran hangat. Bahan, 2 butir telur rebus sekitar 100 gram. 500 ml kaldu ayam atau sayuran. 1/2 buah wortel ukuran sedang sekitar 30 gram. 1/4 bagian buncis, sekitar 20 gram. 1/4 buah kentang ukuran kecil, sekitar 30 gram, sedikit daun bawang iris. Garam dan merica secukupnya. Cara membuat, iris-iris telur rebus. Potong-potong wortel, buncis, dan kentang menjadi ukuran kecil. Rebus kaldu hingga mendidih. Masukkan potongan wortel, buncis, dan kentang. Masak hingga sayuran empuk. Tambahkan irisan telur rebus, garam, dan merica. Aduk sebentar. Sajikan hangat dengan taburan daun bawang iris. Resep telur rebus panggang isi keju. Bahan, 2 butir telur rebus sekitar 100 gram. 2 sendok makan keju parut rendah lemak sekitar 20 gram. 1 sendok makan susu rendah lemak sekitar 15 ml. Sejumput merica bubun. Cara membuat, belah 2 telur rebus. Keluarkan kuning telur dan letakkan dalam mangkuk. Haluskan kuning telur dengan garpu. Tambahkan keju parut, susu, dan merica bubuk. Aduk rata. Isikan adonan keju telur kembali ke dalam cekungan putih telur. Tata telur di atas loyang yang sudah diolesi sedikit minyak. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 5-7 menit atau hingga keju meleleh dan berwarna keemasan. Resep nasi tim telur rebus cincang. Bahan, 1 cup nasi putih matang sekitar 150 gram. 1 butir telur rebus sekitar 50 gram. 250 ml kaldu ayam. 1 april buah wortel ukuran kecil cincang halus sekitar 15 gram. 1 lembar daun bayam iris tipis sekitar 5 gram. Sedikit bawang putih cincang. Garam secukupnya. Cara membuat, cincang halus telur rebus. Tumis bawang putih cincang hingga harum. Masukkan wortel cincang dan bayam, tumis sebentar. Masukkan nasi putih dan telur rebus cincang. Aduk rata, tuang kaldu ayam sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga nasi menjadi lembek seperti bubur. Tambahkan garam secukupnya. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga nasi tim matang dan teksturnya sesuai. Lama perebusan telur untuk mendapatkan tekstur yang pas adalah sekitar 7-10 menit setelah air mendidih. Untuk telur rebus yang lebih lembut, waktu perebusan bisa dikurangi menjadi 6-7 menit. Pastikan telur terendam sempurna dalam air saat direbus. Setelah direbus, segera dinginkan telur di bawah air mengalir atau dalam air es untuk memudahkan pengupasan. Dalam mengolah telur rebus, pastikan semua bahan yang digunakan segar dan bersih. Untuk lansia yang memiliki masalah gigi atau kesulitan mengunyah, pastikan tekstur olahan telur rebus benar-benar lembut dan mudah ditelan. Potongan sayuran dalam sup atau nasi tim juga sebaiknya berukuran kecil dan empuk. Frekuensi konsumsi telur rebus untuk lansia bisa bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing individu. Secara umum, konsumsi 1-2 butir telur rebus per hari masih dianggap aman dan bermanfaat bagi lansia yang sehat. Namun, bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu seperti kadar kolesterol tinggi atau penyakit jantung, sebaiknya konsultasikan dengan dokter mengenai batasan konsumsi telur. Meskipun telur rebus merupakan sumber nutrisi yang baik, ada beberapa pantangan dan efek samping yang perlu diperhatikan, terutama bagi lansia dengan riwayat penyakit tertentu.
Lansia yang memiliki alergi terhadap telur tentu saja tidak boleh mengonsumsi telur dalam bentuk apapun. Reaksi alergi bisa berupa gatal-gatal, ruam kulit, muam, muntah, atau bahkan kesulitan bernapas. Bagi lansia yang memiliki kadar kolesterol tinggi, konsumsi kuning telur perlu dibatasi karena kandungan kolesterolnya yang cukup tinggi. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan tidak secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol darah pada sebagian besar orang, tetap disarankan untuk tidak mengonsumsi kuning telur secara berlebihan, terutama jika sudah memiliki masalah kolesterol. Putih telur adalah sumber protein yang aman dikonsumsi. Lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal kronis juga perlu membatasi asupan protein, termasuk dari telur rebus. Ginjal yang bermasalah mungkin kesulitan memproses kelebihan protein dalam tubuh. Oleh karena itu, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi mengenai jumlah protein yang aman dikonsumsi setiap harinya. Konsumsi telur rebus yang tidak bersih atau tidak matang sempurna dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala seperti demam, diare, dan sakit perut. Pastikan telur yang direbus sudah matang sempurna dan kebersihannya terjaga selama proses pengolahan. Beberapa lansia mungkin mengalami masalah pencernaan seperti perut kembung atau gas setelah mengonsumsi telur. Jika hal ini terjadi, perhatikan jumlah telur yang dikonsumsi dan frekuensinya. Jika masalah pencernaan berlanjut, konsultasikan dengan dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Sobat sehat, itulah 5 rahasia olahan telur rebus yang lezat, sehat, dan mudah dibuat untuk para lansia. Telur rebus adalah sumber nutrisi yang sangat baik dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan menarik agar tidak membosankan. Ingatlah untuk selalu memperhatikan kondisi kesehatan lansia yang Anda sayangi dan konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika ada kekhawatiran mengenai konsumsi telur. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, dan kerabat yang memiliki orang tua atau lansia di rumah agar mereka juga mendapatkan ide-ide kreatif dalam menyajikan telur rebus yang sehat dan lezat dengan berbagi. Anda telah membantu meningkatkan kualitas hidup para lansia di sekitar Anda. Kami sangat berharap video ini memberikan inspirasi bagi Anda dalam menyiapkan menu makanan yang bergizi dan menarik untuk lansia. Menciptakan variasi dalam makanan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga meningkatkan nafsu makan dan kebahagiaan saat menikmati hidangan. Apakah Anda punya ide olahan telur rebus lainnya untuk lansia? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Kami sangat antusias untuk mendengar kreasi dan tips dari Anda. Siapa tahu, ide Anda bisa menjadi inspirasi bagi sobat sehat lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sobat sehat, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, nutrisi yang baik adalah salah satu kunci penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Yuk, jangan tunda lagi. Segera coba resep-resep olahan telur rebus yang telah kami bagikan, dan lihat bagaimana orang tersayang Anda menikmati hidangan lezat dan bergizi ini. Jangan lupa dokumentasikan momen saat Anda membuat dan menyajikan olahan telur rebus ini. Lalu bagikan di media sosial Anda dengan hashtag pagar telur rebus LANSIA pagar SOBATE sehat PI-nya KIT dalam. Kami tunggu kreasi Anda. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk like video ini jika Anda menyukainya, share kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan subscribe ke channel Sobat Sehat Penyakit Dalam agar tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik dan terpercaya lainnya. Tekan juga tombol lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat!